ITB. Dengan satu titik kita bisa menangkap yang namanya prefrontal cortex projection. Jadi dari basal ganglia, dari nucleus accumbens, dari hippocampus dan amygdala itu masuk gitu ke satu titik yang bisa digambarkan. Bisa kelihatan dengan alfa beta gamma delta beta. Tapi yang kita sudah buatkan aplikasinya, kita arahkan untuk lebih pada melihat psychological stress. Kemudian aspek kognisinya itu ada beberapa indikator, kemudian ada lagi yang sudah di clustering begitu coba. Apa saya nggak tahu ini di sini, di sini. Ini bisa sebetulnya ini harus dilakukan di ruangan yang kedap suara dan bebas dari EMI. EMI itu electromagnetic interference. Nah, ini kami meminta bantuan Kang Emily karena beliau mahasiswa sarjana musik dan yang kita pakai adalah musik yang sangat dia sukai gitu. Nah, dia sukai. Karena anticipating reward, kalau kita sudah mau mendengarkan musik yang kita sukai, itu kira-kira 30 detik sebelum dia masuk, 15 milisecond sebelum dimainkan, itu sudah ada satu kegembiraan yang melonjak sehingga yang namanya nucleus accumbens-nya sudah teraktifkan gitu. Tarik nafas yang dalam dengan kata-kata saya, bukan ini ya, ini benar musik yang Anda sukai ya. Anda nggak tertahan dengan ini, bukan ya, Anda nggak stres di depan Profesor dan Budia dalam musik yang guru-guru Anda nggak stres gitu ya, nggak ada rasa ingin pingsan dan sebagainya. Baik kalau gitu, perbantunya lah ya. 1 menit saja ya kita record, oke? Oh benar, minta 1 menit. Wah kalau buat penelitian 1 menit nggak apa-apa, kita buat cinta itu perlu 1 malam. Iya, 1 menit cinta 1 malam. Oke? Saya sih boleh, kan mungkin nggak boleh. Saya perkenalkan ini Kang Dodi ini dari Medical Engineering ITB. Terus kemarin kami hari ini akan dipresentasikan di Sydney pada bulan Juli. Tidak hanya pada musik, tetapi justru lebih kepada untuk mengukur emosi dari driver di sektor transportasi. Jadi kalau driver dia ngantuk, alat ini akan terintegrasi dengan sistemnya di synchronize. Lalu dia akan memilihkan salah satunya memberikan musik yang membuat orangnya punya awareness-nya meningkat, lebih sadar. Jadi dia akan terintegrasi dengan audio system di kendaraan. Oke, sudah boleh. Waduh, Kang Henry ini otaknya nggak ada gelombangnya. Ada di. Udah nggak usah. Nggak mau dia, nggak kedengeran. Udah nggak mungkin.
ini nanti kita bisa classify gitu. Nanti kita bisa pecah. Jadi selama kalau yang kelompok besarnya itu ada attention and meditation. Jadi kalau meditation itu tadi bermain di gelombang theta, gelombang yang frekuensinya kecil gitu, kecil, cepat dan tenang. Nah ini kita lihat, Kang Henry betul-betul dia tidak berbohong, dia betul-betul terhanyut dengan komposisi tadi. Kalau itu prosesnya semuanya resultnya di atas, lalu kemudian datanya juga ada naik turun. Tadi karena dia juga seorang player, perbedaan seorang pemain dengan penikmat, gitu. Dia punya tingkat atensi dan konsentrasi yang berbeda karena naik turunnya theta itu di satu sisi dia menikmati, di satu sisi dia juga menganalisis. Nah, kenapa kamu menganalisis? Kamu itu pendengar di sini. Coba lihatkan beta high-nya. Dia tadi mikir nggak? Oh mikir. Iya mikir. Pada beberapa segmen dia memikirkan itu tekniknya seperti apa, menghasilkan sound seperti itu bagaimana, dia mikir di situ. Terus kemudian coba attention-nya, apakah tadi dia terpecah attention-nya nggak? Dia clustering ke atensi, iya. Oh, atensinya semakin ke sini dia semakin tenang. Awalnya mungkin kayaknya stres, ditaruh di depan gitu. Semakin ke sini dia semakin fokus pada musiknya. Coba kita lihat gamanya. Ini lagu tadi ritmenya pelan. Gamma high. Oke. Terus kemudian ini yang akan menentukan ritme. Jadi dia sebenarnya merangsang juga area yang menentukan ritme tepatnya di locus temporal, di planar temporalisnya di secondary auditory cortex. Terus alfanya, dia punya kreativitas nggak? Tadi dia dia berpikir bahwa dia bisa membuat komposisi sejenis ini. Dia terinspirasi untuk buat seperti ini. Ya nanti soal yang apakah Anda berselingkuh dan lainnya itu nanti belakangannya. Kita juga, saya kira itu dulu kan mungkin ya.